sementara kapal tenggelam setelah terseret arus atau ombak laut yang tinggi di perairan dekat pelabuhan Gilimanuk. Dugaan tersebut turut dibenarkan oleh Kepala Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Wangi Banyuwangi Benyamin Ginting. Benyamin Ginting menuturkan gelombang yang terjadi tingginya antara 3 sampai 5 meter. Akibatnya kapal terseret arus ke arah selatan. Sebelum tenggelam, KMP Yunis sedang menunggu kesempatan bersandar ke pelabuhan Gilimanuk. Namun tiba-tiba kapal tersebut terseret arus ke arah selatan karena ombak besar. Sedangkan kekuatan mesin tak bisa mengimbangi tingginya gelombang. Saat terseret, kapal tersebut diketahui tiba-tiba miring, lalu kapal tenggelam ke sisi kiri dalam waktu yang cukup singkat. Kepala mesin kamar juga memastikan tak ada kebocoran pada kapal tersebut. Meski begitu, kepastian penyebab kapal itu karam masih terus diselidiki oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sesuai manifest, kapal ini mengangkut 41 penumpang dan juga 12 kru kapal, sehingga terdapat 53 orang dalam kapal tersebut. Dari jumlah itu sebanyak 33 selamat dan 6 orang meninggal dunia, sementara 14 lainnya masih dalam pencarian. Untuk kondisi secara keseluruhan dan kondisi secara keseluruhan yang berhasil diselamatkan itu alhamdulillah kondisi memang sempat kurang baik, tapi sekarang sudah alhamdulillah membaik semuanya. Cuma ada 7 orang dievakuasi ke rumah sakit, keterangan 4 patah tulang, 3 sesak napas. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo dan juga rombongan terbatas bertolak ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kira pukul 7.17 pagi tadi dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Joko Widodo tiba di Lanut Halu Oleo Kendari. Sekira pukul 11, Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Gubernur Sultra, Kapolda dan juga Danrem, serta sejumlah pejabat lain. Nantinya Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan sejumlah aktivitas di Kota Kendari. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya terkait kunjungan Presiden Joko Widodo di Kota Kendari, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Sultra, ada Husni Hussein di sana. Halo Husni, selamat siang. Ya, selamat siang Mila. Husni, bisa digambarkan pada saat kedatangan Presiden Joko Widodo bagaimana situasinya? Ya, baik Mila, dapat saya kabarkan bahwa sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rombongan telah tiba di Bandara Lanut TNI Kota Kendari. Dan Nila, dapat saya informasikan bahwa sekitar 1 jam lebih lalu Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rombongan telah melewati jalan di mana tepat saya berdiri menuju ke kantor gubernur, yang mana jalan ini ialah rute dari Bandara TNI Lanut Kota Kendari menuju kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Dan dapat juga saya informasikan Nila bahwa tiba di Bandara Lanut TNI Kota Kendari, Bapak Presiden Republik Indonesia mengenakan pakaian kemeja berwarna putih dan celana jeans beserta dibaluti dengan jaket berwarna krim kecoklatan. Sebelumnya juga Nila, tim gabungan dari ratusan TNI dan Polri serta Dinas Perhubungan Kota Kendari berjaga-jaga di tepat di mana saya berdiri untuk mensterilkan rute di mana Presiden Republik Indonesia menuju ke kantor gubernur. Demikian Nila. Husni, kemudian untuk agenda dari Presiden Joko Widodo sendiri selama berada di Kota Kendari akan melakukan aktivitas apa saja? Ya Nila, dapat saya kabarkan, jadi Bapak Presiden Republik Indonesia tiba di Bandara Lanut TNI Kota Kendari sekira 11.30 waktu Indonesia Tengah, kemudian menuju ke kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Bapak Presiden Republik Indonesia itu dijadwalkan untuk mengunjungi lokasi proyek kolam retensi yang merupakan bagian dari sistem pengendali banjir di Kota Kendari. Namun hal itu ditunda Nila. Kemudian orang nomor 1 di negeri ini itu meninjau vaksinisasi massal terhadap pelaku UMKM dan masyarakat di kantor gubernur Sulawesi Tenggara. Kemudian Nila, selanjutnya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga dijadwalkan akan bertatap muka dengan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara, masih di tempat yang sama, yaitu di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya Nila,
informasi yang kami dapatkan juga ayah dari wali kota Solo itu akan beristirahat di Hotel Claro dan tepat pada pukul waktu Indonesia Tengah 13.00 akan mengunjungi rumah makan Surya untuk makan bersama para menteri di sana. Kemudian tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah akan membuka perhelatan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri di perhelatan Masjid Al-Alam Kota Kendari. Demikian Mila. Husni, nantinya Presiden Joko Widodo yang akan membuka acara Munas Kadin yang digelar di Kendari. Lalu untuk pengamanannya sendiri acara tersebut seperti apa? Ya, Mila. Informasi yang kami himpun Mila bahwa dari satuan polisi daerah menggerakkan ribuan aparat keamanan untuk berjaga-jaga di Kota Kendari, dan informasi juga yang kami dapatkan dari panitia Munas Kadin sendiri bahwa para media akan dibatasi seperti itu Nila untuk meliput di tempat-tempat di mana Bapak Presiden Republik Indonesia mengunjungi lokasi di mana tempat Bapak Presiden Republik Indonesia ke tempat-tempat di Kota Kendari seperti di pembukaan Masjid Al-Alam Kota Kendari, kemudian perhelatan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri di Hotel Claro, sampai bertolaknya ke Jakarta di Bandara Lanut TNI Kota Kendari. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Husni Hussein, wartawan Tribun News Sultra, atas laporan Anda melaporkan secara langsung saudara terkait kunjungan Presiden Joko Widodo di Kota Kendari. Husni, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Indonesia Tourist Development Corporate memastikan pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah NTB berjalan sesuai rencana. Sejauh ini progres konstruksi sirkuit atau jalan khusus kawasan atau JKK telah mencapai 78,6%. Pembangunan ini mencakup pekerjaan pengaspalan, main track, dan juga service road. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Lombok, ada Sirtu di sana. Halo Sirtu, selamat siang. Selamat siang Nila. Sirtu, terkait hal ini bisa dijelaskan bagaimana progres pembangunan di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah NTB saat ini? Ya baik Nila, jadi sampai saat ini hingga minggu ke-3 Juni 2021, progres pembangunan sirkuit Mandalika atau jalan kawasan khusus di KEK Mandalika ini sudah mencapai 78,6%. Itu pembangunan ini mencakup pembangunan main track sama service road yang ada di sini. Untuk main track sendiri atau lintasan utama trek balapan itu sekitar sudah pada tahap pengaspalan tahap pertama sekitar 4,31 km. Kemudian service road atau jalanan untuk yang berada di samping main track itu sudah mencapai untuk pengaspalan tahap pertama sekitar 7,5 km dari total 8,12 km. Jadi sudah service road ini nanti selain fungsinya ya ini untuk pelayanan yang terletak di sisi main track yang ketika ada kondisi darurat atau ada kecelakaan, service road inilah yang akan digunakan. Ini sangat vital fungsinya. Kemudian bisa juga untuk tim ofisial maupun ambulan untuk masuk ketika ada kondisi darurat. Pengerjaan lain juga sedang terus dikebut hingga saat ini seperti service control risk control, yaitu fondasi risk control sedang dikerjakan. Risk control ini sebagai tempat untuk ruang khusus sebagai tempat melakukan service supervisi atau pengatur lalu lintas, pengatur jalurnya balapan. Dan ruang ini memang butuh khusus harus dibangun karena membutuhkan jaringan WiFi yang cukup kencang dan stabil, kemudian CCTV dan sebagainya. Demikian Nila untuk gambaran secara umum proses pembangunan di sirkuit Mandalika.
Baik, Sirtu, kemudian untuk target dari proses pembangunan ini, apakah sudah ada rencana kapan pastinya pembangunan ini akan selesai? Ya, untuk proses pembangunan di target ITDC sendiri menargetkan akan selesai pada Juli 2021 ini, sehingga nanti proses homologasinya atau penilaian dari Dorna Sport itu sendiri untuk kelayakan digunakan itu bisa berjalan lancar pada semester 2 2021 ini. Dan memang ditargetkan lokasi ini juga akan menjadi lokasi balap superbike selain MotoGP yang ada di sini. Dan proses pengaspalannya sendiri melalui 3 tahapan, 3 tahap lapisan aspal yang 1, 2, dan 3. Termasuk di sini saat ini sedang dikerjakan penyambungan untuk memastikan arus listrik tanpa kedip yang ada di lintasan sirkuit ini. Sedang Sirtu, terkait kesiapan dari tempat ini sendiri, apakah sejauh ini sudah ada informasi yang Anda peroleh kapan nantinya event MotoGP dan juga World Superbike ini akan bisa digelar di sirkuit? Terima kasih Nila. Dari MotoGP, event MotoGP sedianya digelar Oktober tahun 2021, tetapi karena masih terjadi pandemi COVID, kemudian sirkuit masih dalam proses pengerjaan, sehingga event ajang balap dunia MotoGP akan digelar pada Maret, rencananya Maret tahun 2022 mendatang. Nah, tetapi selain MotoGP, tahun ini juga direncanakan sirkuit Mandalika ini akan digunakan sebagai tempat World Superbike atau ajang balap dunia Superbike, juga balap motor yang serupa dengan MotoGP di kelas yang berbeda. Dan ini rencananya World Superbike akan digelar pada 14 November tahun 2021 tahun ini. Sehingga proses pembangunan sirkuit harus dipastikan selesai bulan Juli, dan proses homologasi yang akan segera dilakukan pada semester kedua bisa dikatakan layak. Demikian Nila. Baik, Sirtu, terima kasih banyak atas laporan Anda melaporkan langsung terkait bagaimana perkembangan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Terima kasih banyak Sirtu atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini masih akan ada beragam informasi lain, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 17 kg milik jaringan internasional. Seorang kurir warga Kota Dumai berinisial RP 48 tahun pun turut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka RP kepada penyidik mengaku dijanjikan sejumlah upah untuk pengiriman sabu tersebut. Ia mengaku diperintah menjemput sabu oleh seseorang berinisial B untuk kemudian diserahkan pada sosok berinisial U yang diduga sebagai bandar. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru ada Doni Kusuma Putra di sana. Halo Doni, selamat siang. Doni, selamat siang. Siang, Mbak. Ya.
Doni, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu ini? Oke, terima kasih. Untuk kronologi dari pengungkapan narkoba jenis sabu ini, Polres Dumai sendiri pada tepatnya itu sehari sebelum peringatan Hari Narkoba Internasional atau yaitu hari Jumat, di mana tim opsional narkoba Polres Dumai berhasil mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan sering melakukan pengambilan atau penjemputan barang yang diduga narkoba ini ke salah satu pesisir pantai yang ada di Kota Dumai. Kemudian pada tepatnya itu sekitar jam 8 itu tim opsional dari Satres Narkoba Polres Dumai melakukan pengejaran terhadap tersangka RP yang diduga kerap melakukan atau mengambil dari barang haram tersebut di pesisir pantai. Dengan dilakukan pengejaran, akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Polres Dumai sendiri. RP saat di penggeledahan di TKP ini di pesisir pantai, namun tidak didapati barang bukti yakni narkoba. Tak sampai di situ, Satres Narkoba pun melakukan pengembangan ke rumah tersangka yang berada di Jayamukti, di mana dari penggeledahan rumah tersangka RP di Jayamukti itu Polres Dumai berhasil mendapatkan sejumlah barang bukti yang luar biasa banyak, yaitu 17 kilogram sabu yang diletakkan di dalam kamar di dalam tas yang tertutup terpal. Seperti itu, rekan. Kemudian Doni, untuk pengakuan dari tersangka sendiri, berapa upah yang ia terima, kemudian kemana nantinya barang haram tersebut akan diantarkan? Ya, terima kasih. Untuk pengakuan dari tersangka ini memang upah yang dijanjikan ini cukup menggiurkan ya, di mana setiap kilonya itu RP sendiri akan diupah sebesar 20 juta. Untuk kemana barang ini akan diedarkan, sejauh ini RP sendiri hanya sebagai kurir yang menunggu informasi dari B sendiri sebagai penyuruh atau melakukan instruksi kepada RP kemana barang ini akan diberikan. Dan sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kemana barang ini akan diedarkan. Seperti itu, Nila. Untuk saat ini apakah nantinya tersangka kurir ini sudah diamankan? Kemudian adakah tersangka-tersangka lain yang nantinya masih akan diburu oleh pihak kepolisian, Doni? Betul sekali, Nila. Sejauh ini tersangka RP sudah diamankan dan sejauh ini masih dilakukan pengembangan untuk pemburuan seperti inisial B dan inisial U yang saat ini sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang oleh Polres Dumai. Seperti itu, rekan Nila. Untuk reaksi dari Kapolres sendiri terkait adanya bandar narkoba di wilayah Dumai seperti apa, Doni? Ya, ini tentunya mendapat respon tegas dari Bapak Kapolres, ini Bapak AKBP Andri Ananta Yudhistira, di mana dalam press release-nya beliau juga melakukan beliau juga menegaskan bahwa genderang perang akan dibunyikan terhadap yang namanya narkoba. Jadi jangan macam-macam di wilayah kerja Polres Dumai. Jika ada barang tersebut akan dilakukan penangkapan atau pembasmian untuk barang narkoba. Seperti itu, rekan Nila. Oke, saudara, tadi Doni juga telah melakukan wawancara dengan Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira. Berikut liputannya untuk Anda. Rekan-rekan bisa melihat di sini semuanya 17 kilo kurang lebih narkotika jenis sabu, kemudian 1 unit sepeda motor, kemudian 2 tas yang digunakan untuk menyimpan jenis narkoba ini, kemudian handphone dan juga 1 rekening.
yang saat ini sedang kita analisa. Adapun kronologis penangkapan, tanggal 25 Juni 2021, tim Opsnal Polres Dumai, Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi adanya dugaan seseorang yang dicurigai beberapa kali melakukan penjemputan barang jenis narkoba dari wilayah perairan di pesisir perairan wilayah Teluk Dalam, Kecamatan Medang Kampai. Informasi ini kami tidak lanjuti, dipimpin oleh Kasat Narkoba, tim bergerak menuju ke sana. Kemudian diamankanlah satu orang pukul 8 pagi hari tanpa barang bukti awalnya. Jadi yang bersangkutan telah memanggil terlebih dahulu di pagi hari dan disimpan di dalam rumahnya. Karena tidak ditemukan barang bukti pada saat jam 8 pagi, tim melakukan penggeledahan ke rumah tersangka. Baru di rumah tersangka ditemukan 2 tas ransel yang berisi kurang lebih 17 kilo narkotika jenis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pegawai Rumah Sakit Jiwa Profesor Idlem bertindak arogan, bahkan sampai hendak merampas peralatan wartawan yang tengah meliput. Perlakuan tak mengenakan tersebut juga turut dialami oleh sejumlah wartawan. Saat kejadian, sejumlah wartawan diketahui tengah melakukan liputan vaksinasi terhadap orang dengan gangguan kejiwaan di Rumah Sakit Prof. Idlem. Pegawai rumah sakit tersebut diketahui mempertanyakan mengapa sejumlah wartawan melakukan liputan tanpa izin padanya. Padahal kala itu sejumlah wartawan mengaku telah diundang oleh Direktur Rumah Sakit. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo Goklas, selamat siang. Oke, halo Nila, selamat siang. Goklas, bisa dijelaskan bagaimana kronologis kejadian insiden tersebut? Ya, jadi kejadiannya semalam itu sekitar pukul 9:30, sejumlah wartawan itu sekitar 6 orang dari media cetak, televisi dan media online itu mengunjungi Rumah Sakit Prof. Idlem dengan maksud untuk meliput vaksinasi orang dalam gangguan jiwa itu sebanyak 50 orang. Nah, jadi di dalam proses peliputan sebenarnya aman-aman saja, santai saja, dan juga sempat langsung melakukan wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Idlem tersebut, yaitu Ibu Ria Telembanua. Nah, setelah pulang dari situ, jadi beberapa wartawan setelah meliput, ada 4 wartawan yang pada akhirnya stay di depan rumah sakit untuk mengambil gambar suasana depan rumah sakit, dan 2 wartawan lagi masih berada di dalam rumah sakit untuk permisi ke toilet. Nah, jadi dalam 4 orang ini pada saat menunggu, tiba-tiba ada seorang PNS dari Rumah Sakit Prof. Idlem bernama Wahyu Akaban. Dia tiba-tiba memanggil para wartawan dan menghampiri para wartawan dan mengatakan kenapa mengambil gambar dan mengambil foto. Dan pada saat itu dia langsung mengatakan kenapa tidak ada izin terhadap pihak Rumah Sakit Idlem. Lebih tepatnya kenapa tidak izin kepada dia, karena kebetulan pada saat itu Wahyu ini adalah orang yang sedang piket pada saat itu. Sementara kami para wartawan sejak pagi ketika melewati pintu masuk Prof. Idlem itu nggak ada sama sekali dia di sana. Jadi mungkin dia ditekan dari atas atau dalam argumentasi yang lain dia tidak menyebutkan. Nah, setelah Pak Wahyu ini kemudian marah-marah, nah kemudian para wartawan coba menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan izin dari direktur, bahkan sudah sampai menunjukkan video wawancara dengan direktur dari Prof. Idlem. Namun dia tetap bersikuku tidak percaya, sehingga pada akhirnya ada seorang ibu dari ASN juga dari Prof. Idlem yang turun menghampiri kami para wartawan dan juga langsung mengingatkan kepada Pak Wahyu ini bahwa kami memang sudah mendapatkan izin dari Prof. Idlem. Nah, di situ dia pada akhirnya coba untuk pulang, tapi kembali marah-marah lagi dan emosi lagi, bahkan sampai ingin menantang para awak media untuk berkelahi. Dia juga ditemani dengan seorang satpam bernama Rahmat yang juga tersulut emosinya pada saat itu. Ini tindak lanjut dari insiden tersebut apa dari pihak rumah sakit sendiri, ataukah memang sudah ada tanggapan dari DPRD Sumut?
Nah, sebenarnya terkait dengan kejadian tersebut menimbulkan banyak komentar dari beberapa pejabat yang terkait, termasuk dari DPRD Sumut itu Pak Baskami Ginting. Dia langsung mengomentari bahwa akan memanggil pihak rumah sakit melalui Komisi E ke depan terkait dengan persoalan tersebut, karena dia menganggap profesi jurnalis tidak boleh dihalang-halangi ketika saat bertugas seperti itu. Dan dia juga menganggap perilaku dari ASN tersebut tanpa dasar, dan juga perilaku ASN itu tidak menunjukkan ingin melayani masyarakat seperti itu. Dan pihak dari DPRD Sumut juga sudah berkomunikasi sebenarnya dengan Ibu Ria Telumbanua selaku Direktur Rumah Sakit Prof. Idrim. Namun Ibu Ria masih hanya memberikan permintaan maaf kepada DPR, tapi belum menindak tegas dari karyawan ataupun ASN yang terkait. Kalau untuk tanggapan dari Ombudsman sendiri seperti apa, Goklas? Apakah pihak Ombudsman juga sudah memberikan keterangan terkait hal ini? Nah, dari pihak Ombudsman yang memang mengawasi menyoal tentang pelayanan publik, memang karena Rumah Sakit Jiwa Prof. Idrim ini berada di dalam naungan pemerintah Pemprov Sumut, jadi dia berkomentar bahwa perilaku ASN tersebut tidak wajar dan seperti orang yang sedang mengkonsumsi narkoba ataupun orang yang sedang kehilangan kesadaran ataupun kewarasannya. Dan dia menegur pihak dari Rumah Sakit Prof. Idrim agar segera menindak tegas ASN dan Sapam yang coba untuk mengajak jurnalis berkelahi, karena itu tidak sesuai dengan etika dari ASN sebagai pelayan publik. Dari pihak rumah sakit sendiri hingga saat ini apakah sudah memberikan keterangan selain ucapan permintaan maaf yang sempat dilontarkan, Goklas? Nah, sampai saat ini sebenarnya pihak rumah sakit dan kita juga sudah sampai saat ini mencoba untuk menghubungi direktur dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Idrim ini, belum ada tanggapan sama sekali, hanya saja dia menanggapinya melalui DPRD Sumut. Jadi untuk terkait dengan tanggapan mereka terhadap para wartawan tersebut belum ada sama sekali sampai saat ini, meskipun sudah untuk dicoba dihubungi berkali-kali. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, ada satu wartawan yang mengalami insiden tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa diceritakan, Bang, kejadian peliputan vaksin di RSJ tadi ada mendapat tindakan tidak mengenakan dari petugas. Bagaimana, Bang? Sebenarnya berawal dari begini, kami berangkat ke lokasi untuk melakukan peliputan vaksinasi terhadap ODGJ. Lalu bertemu dengan pihak pejabat rumah sakit. Awalnya nggak ada masalah lah kan, nggak ada masalah. Terus kami melakukan kegiatan peliputan segala macam. Lalu kami pulang keluar dari gedung, dihadang sama pegawai RSJ. Katanya begini, mana izinnya, dari mana orang abang? Kami dari media, ngapain kemari? Untuk melakukan peliputan, mana izinnya? Kami kan, saya jawab, kami kan sudah mendapat izin dari Dirut untuk melakukan peliputan, dan kami sudah selesai untuk melakukan peliputan. Ya mana, abang harus menunjukkan kami lah, harus izin dari kami. Ya nggak perlu lah saya izin dari orang abang, orang kami udah ketemu sama pejabat terkait. Lalu dia meminta hasil gambar yang kami liput dan mencoba merampasnya. Ya kami menolak untuk tidak memberikan itu. Untuk beberapa kali dia menantang untuk melakukan tindakan keras atau segala macam. Ya kami ya berusaha untuk mempertahankan diri gitu. Oh, berarti tadi ada tindakan upaya untuk merampas ya, Bang? Ada beberapa kali kamera saya mau diambil, terus saya diajak untuk masuk ke ruangan. Ya saya tolak, untuk apa saya ikuti orang tugas saya kan sudah selesai. SOP yang sudah kami lakukan sudah kami jalani sesuai prosedur peliputan. Ya, untuk apa kami harus berurusan dengan abang? Ya udah kami cabut. Dia merasa keberatan untuk tetap harus izin dulu melalui dia. Ya kami merasa tidak perlu, ya udah kami tinggalkan aja gitu. File-file ada disuruh dihapus atau dipaksa hapus, Bang? Ada file video yang sudah kami buat peliputannya. Dia minta dihapus, untuk apa dihapus gitu kan, orang kami kan udah ada izinnya gitu.
Berarti alasannya belum jelas Bang ya? Belum jelas. Petugas itu ya? Iya. Kalau yang diketahui itu petugas itu apa Bang? Oknum sat security atau ASN Bang? ASN, dia pakai pakaian dinas saya lihat. Pakai pakaian dinas baju warna kuning lah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran terjadi di lingkungan 6 Kelurahan Mahawu, Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada Selasa 29 Juni 2021. Insiden tersebut terjadi sekira pukul 16.20 waktu setempat. Dalam insiden ini setidaknya ada 5 armada dari pemadam kebakaran yang telah diturunkan. Api juga diketahui telah berhasil dipadamkan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado ada Fistel Mukuan di sana. Halo, selamat siang Fistel. Ya, selamat siang Nila. Bisa dijelaskan Fistel kapan pastinya kebakaran ini terjadi dan di mana lokasi tepatnya? Ya Nila, menurut korban pemilik rumah, kejadian sekitar jam 4 sore. Saat itu keluarga sedang mempersiapkan makanan untuk perayaan hari ulang tahun anaknya yang kedua, karena korban ini memiliki 3 orang anak. Anaknya yang kedua akan merayakan hari ulang tahun, jadi mereka sementara dalam persiapan untuk membuat makanan. Namun pada sekitar jam 4 itu rumah mereka kebakaran. Itu lebih tepatnya terjadi di lingkungan Kelurahan Mahawu, lingkungan 6 Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam insiden ini, Fisel, kemudian ada berapa banyak rumah yang terbakar, dan untuk rumah utama yang tadi Anda sebutkan terbakar, ada berapa orang di dalamnya? Ya, di rumah itu Nila ada 5 orang. Pemilik rumah bernama Ibu Sakia Onu. Dia bersama 3 orang anaknya dan 1 saudaranya yang dalam keadaan sakit. Saat kejadian itu mereka berlima berada di rumah tersebut. Lalu salah satu anak dari Ibu Sakia ini memanggil Ibu Sakia bahwa di bagian kamar sedang terbakar. Kemudian Ibu Sakia ini mengambil air untuk menyiram api yang mulai terbakar dari dalam kamar, diduga korslet di bagian kipas angin. Namun saking gugupnya atau syoknya ini Ibu Sakia, dia tidak sempat menyiram api ini sehingga api ini semakin membesar. Lalu dia dan anak-anaknya keluar. Namun masih ada salah satu anak di dalam kamar yang sedang tertidur. Tapi Ibu Sania sangat bersyukur karena mungkin itu katanya jalan-jalan Tuhan, sehingga ada salah satu kucing yang dipelihara oleh anaknya menyentuh anaknya yang sedang tidur sehingga dia terbangun. Saat dia terbangun, dia langsung keluar. Saat dia baru keluar, salah satu bangunan roboh. Jadi Ibu Sania sangat senang. Setelah melihat itu, dia pingsan karena melihat api yang semakin membesar. Demikian Nila. Untuk kondisi terkini dari korban seperti apa, Fistel? Kondisi terkini khususnya Ibu Sakia, dia masih shock berat. Sedangkan tadi saat kami temui siang hari, dia masih shock dan masih sering menangis ketika diwawancarai. Namun sangat disayangkan menurut Sakia, rumahnya itu tidak diikut sertakan dalam kalau ada kebakaran gitu, Nila. Jadi nggak sempat diikutkan. Jadi dia mungkin tidak ada dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Demikian Nila. Untuk kerugian sendiri, berapa ditafsirnya kerugian yang dialami oleh korban akibat kebakaran ini, Fistel? Untuk kerugiannya Nila masih sementara oleh pihak kepolisian maupun kelurahan, karena pihak keluarga masih shock dan belum bisa menghitung atau menyampaikan secara rinci seberapa besar kerugian yang mereka alami saat ini. Demikian Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut ini liputan langsung dari Fistel dari korban pemilik rumah yang terbakar, Zakia Onu. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi dengar Ibu beberapa kali juga pingsan saat kejadian. Iya, saat kejadian itu, saat saya panggil anak saya, saat mereka keluar, karena mungkin
Saya lihat api sudah sangat besar sekali, saya nggak mampu. Kalau saya sudah tidak mampu melihat ini api sudah besar, api yang sudah hitam. Saya pingsan saat itu. Terus lagi saya bangun, saya pingsan lagi kan. Saya nggak mampu lihat api yang sudah lebih besar lagi. Malah yang saya lebih takut lagi, api ini mau merembes ke rumah warga, itu yang saya takut. Tapi saya sempat cabut regulator dari tabung gas, karena saya takut itu yang meledak. Iya, yang tetangga ini kena apinya dari kejadian itu. Mungkin ada barang-barang yang Ibu selamatkan atau tidak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saat itu memang saat anak-anak sudah keluar, bahkan anak saya yang paling kakak, dia lagi mau mandi kan saat itu. Dia keluar cuma dengan handuk. Saya suruh keluar, mereka keluar. Saya mau masuk ke dalam, mau menyelamatkan apa yang kayak ijazah atau apa, berkas-berkas penting. Terus ada juga laptop kan di dalam, handphone. Nggak bisa. Saya mau masuk, apinya udah keluar dari kamar begini. Asap sudah semakin menebal di dalam. Yang kakak ini, anak saya yang paling tua, dia terus tahan tangan saya, nggak usah masuk. Ternyata iya, jangan masuk, karena asap itu sudah mengepung di dalam, asap hitam. Tapi Ibu masih sedikit lebih tenang saat melihat anak-anak dan keluarga yang berada di saya rumah. bersyukur kan anak-anak sudah keluar semua dari rumah itu, tidak ada korban anak-anak. Walaupun sempat shock juga saat anak satu baru keluar lalu roboh ya. Iya. Saya memang pingsan saat lihat. Allah Akbar, sudah lebih besar. Asap sudah semakin hitam, ya Allah. Yang saya takutkan ini warga di belakang, di samping. Allah Akbar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Bayangkara, Polres Muara Enim terus melakukan kegiatan sosial. Salah satunya kegiatan bedah dan rehab rumah milik seorang warga di Kecamatan Muara Enim pada Selasa kemarin. Kegiatan sosial ini dilakukan sebagai salah satu wujud kepedulian polisi terhadap masyarakat yang memerlukan perhatian. Bantuan bedah rumah ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Jadi Bayangkara ke-75, peduli dalam rangka membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial tersebut merupakan wujud terima kasih Polri pada masyarakat Muara Enim yang telah mempercayai Polres Muara Enim untuk menjaga, mengayomi dan juga melayani masyarakat Muara Enim. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Sri Puada Ardani di sana. Halo Ardani, selamat siang. Selamat siang, Nila. Ardani, total ada berapa rumah yang dibedah, kemudian rumah warga siapa yang beruntung mendapatkan kesempatan bedah rumah ini? Baik, Nila. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-75, Polres Muara Enim melakukan bedah rumah atau rehab rumah. Ada sekitar 10 rumah yang dilakukan bedah atau rehab rumah. Dan bedah rumah ini kebetulan untuk Kecamatan Muara Enim kepada rumah milik Bapak Ikram, umur 40 tahun, yang beralamat di Pasar 2 Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pak Ikram ini kerjanya adalah serabutan, sehingga untuk merehab rumah Pak Ikram ini tidak mampu. Untuk makan saja susah. Jadi berdasarkan dari seleksi tim Babin Kantipmas, dari beberapa yang masuk, warga yang layak untuk dibantu, akhirnya memilih rumah Pak Ikram untuk dibantu. Terima kasih Pak Nila. Kemudian untuk dana dana yang digunakan untuk bedah rumah ini sendiri, bagaimana informasinya, Ardani? Nah, untuk dana, kebenaran masyarakat sekitar mengumpulkan dana dengan dibantu anggota. Jadi anggota Polres Muara Enim urunan. Mereka sumbangan untuk membantu seluruh polsek-polsek di dalam wilayah di bawah Polres Muara Enim. Polsek-polsek di wilayah Polres Muara Enim ada 10 polsek. Jadi seluruh masyarakat di sekitarnya dan anggota Polres Muara Enim yang tergabung di polsek-polsek juga urunan untuk membantu mereka. Itu Nila. Setelah dilakukan bedah rumah ini sendiri dari pihak kepolisian, harapan apa terkait adanya bedah rumah ini, Ardani?
Ya, polisi berharap dengan bedah rumah ini setidaknya merupakan ungkapan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dengan Polres Muara Enim yang telah membantu sehingga polisi bisa maksimal memberikan pelayanan pengayoman kepada masyarakat. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana keterangan dari Kapolres Muara Enim, maka BP Dani Sianipar berikut liputannya untuk Anda. Kami bedah rumah warga yang membutuhkan. Ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami kepada masyarakat Muara Enim yang sudah mempercayai kami untuk menjaga, mengayomi, dan melayani masyarakat Muara Enim. Jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, dengan bertambahnya 1 tahun umur Polri, mudah-mudahan Polri semakin profesional dan semakin jaya. Terima kasih. Ada berapa rumah yang dibedah? Ada 10. Ada 10 rumah, 12 di rehab. Ya. Terima kasih. Itu Kabupaten Muara Enim, Dan? Iya, Kabupaten Muara Enim. Selain bedah rumah, kegiatan apa, Pak? Banyak kegiatan lain, vaksinasi massal kemarin tanggal 26, baru ada kegiatan bakti sosial lainnya, ada melaksanakan donor darah, dan lain-lain. Kita memilih program bedah rumah ini latar belakangnya Pak? Serentak se-Indonesia juga melaksanakan. Kami selaku Camat Muara Enim sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan Polri, dalam hal ini oleh Kapolres, dengan membantu warga kita yang tidak mampu, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi amal serta akan bermanfaat bagi warga kita yang memang membutuhkan untuk dibangunkan dalam kegiatan bedah rumah. Ucapannya Pak untuk HUT Bayangkara tanggal 1 Juli ini, harapan dari Pak Camat gimana? Pertama, kita atas nama pemerintah Kecamatan Muara Enim mengucapkan selamat ulang tahun, dan semoga dengan bertambahnya umur Polri ini akan menambah profesional serta semangat dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, serta dapat mengayomi dan bersahabat dengan kita semua, terutama masyarakat di Kecamatan Muara Enim dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di sejumlah rumah sakit di Kota Palembang saat ini diketahui sudah mendekati penuh untuk merawat pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya adalah Rumah Sakit Muhammad Hussein, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, dan juga Rumah Sakit Hermina. Meskipun begitu, pihak rumah sakit memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang hendak berobat tetap akan dilayani. Data dari Dinas Kesehatan Sumsel pada 28 Juni kemarin, tingkat keterisian keseluruhan rumah sakit di Palembang dikatakan telah mencapai 60%. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Sri Dayatun di sana. Halo Sri, selamat siang. Selamat siang Nila. Bisa dijelaskan Sri Dayatun bagaimana kondisi terkini di rumah sakit di Kota Palembang untuk penanganan pasien COVID-19? Iya, terima kasih Nila. Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, beberapa rumah sakit di Kota Palembang ini memang sudah mendekati hampir kata penuh untuk menangani pasien COVID-19. Hal ini seiring dengan bertambahnya kasus terkonfirmasi di Kota Palembang yang terus bertambah. Seperti pantauan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, sebagai salah satu rumah sakit rujukan ini, tingkat keterisian dari bed occupancy rate-nya itu hampir mencapai 54% lebih. Dan pihak rumah sakit sendiri berencana akan menambah lagi ruang tempat tidur jika nanti kondisi Palembang kembali meningkat. Nah, saat ini di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang menyediakan 177 tempat tidur dan siap akan menambah menjadi 325 tempat tidur dengan mengalihfungsikan ruang perawatan bagi pasien non-COVID. Nila. Sejauh ini bagaimana untuk keadaan di rumah sakit lainnya yang ada di Kota Palembang? Ya, kami juga memantau rumah sakit lainnya seperti di Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Caritas, Rumah Sakit Islam Siti Khadijah juga hampir mengalami hal yang sama. Seperti di Rumah Sakit Siloam ini, mereka di ruang ICU-nya sudah hampir penuh untuk penanganan pasien COVID, dan juga sejumlah rumah sakit ini sudah mengalihfungsikan ruang bagi pasien non-COVID untuk memenuhi penanganan pasien COVID. Dan bahkan ada juga rumah sakit juga merujuk juga ke rumah sakit lainnya bagi rumah sakit yang masih bisa menangani pasien COVID ini lah. Sejauh ini informasi terkini untuk update COVID-19 di Kota Palembang seperti apa? Oke, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 29 Juni update-nya ini, kasus terkonfirmasi ini bertambah menjadi 95 kasus per hari, atau menjadi saat ini menjadi 15.334 kasus nilai. Untuk kasus kesembuhan bertambah menjadi 73 kasus atau menjadi 13.715 kasus, dan kasus kematian bertambah menjadi 3 atau menjadi 664 kasus. Dan saat ini Kota Palembang masih berada di zona merah atau berisiko tinggi. Dan untuk tingkat bed occupancy rate-nya di rumah sakit Kota Palembang ini sudah hampir mencapai 60% atau sekitar 700-an yang terisi dari kapasitas totalnya itu 1.209 tempat tidur Nila. Baik, saudara wartawan kami tadi juga telah melakukan wawancara dengan Dirut RSMH Palembang, Dr. Bambang Eko Sunaryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk COVID per Rumah Sakit Muhammad Hussein selama ini masih di angka 53-54%. Sehingga dari kapasitas tempat tidur terpasang. Insya Allah kita akan tercukupi, dan kalaupun terjadi lonjakan kita sudah siap mempersiapkan diri tempat tidur hingga mencapai 325 tempat tidur. Tapi sekarang belum kita fungsikan dikarenakan tempat tidur tersebut masih dipakai untuk pasien non-COVID. Tapi apabila COVID membutuhkan pasien COVID kita prioritaskan. Untuk saat ini berapa Pak yang tersedia? 177 tempat tidur. Ini dari sebelumnya sudah ada penambahan dari ruang yang dialihfungsikan ya Pak? Ya, sebelumnya 123 tempat tidur, sekarang menjadi 177.
kita siapkan lagi menjadi 250 apabila diperlukan, sampai nanti 325. Nanti jadi 250 itu ruang apa Pak yang bakal kita alih fungsikan? Ada beberapa ruang, tapi sekarang masih dalam persiapan. Saya tidak tahu persis nama ruang-ruangannya, tapi yang jelas kita akan persiapkan. Pak, dengan alih fungsi ini nanti mengganggu pasien yang non-COVID nggak Pak? Sudah pasti, pasien yang non-COVID akan berkurang kapasitas tempat tidurnya. Tapi kan kita prioritas di COVID, karena kita tidak mungkin menambah jumlah tempat tidur dari 915 yang sekarang ini ada menjadi lebih dari itu karena keterbatasan gedung. Pak, artinya kekurangan yang untuk non-COVID ini diprioritaskan nanti yang bisa masuk ke RSMH ini seperti apa Pak? Apakah ada untuk pasien COVID yang diprioritas masuk di Rumah Sakit Muhammad Hussein yang kriterianya berat dan sangat berat atau kritis, berat dan kritis untuk yang kasus COVID. Sedangkan kasus yang non-COVID yang diprioritaskan adalah kasus yang tidak bisa dilakukan tindakan di rumah sakit lain. Sementara itu, Saudara, Kota Pontianak berada pada zona merah berdasarkan data zona resiko COVID-19 Provinsi Kalbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar per 27 Juni 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sendiri mengatakan, lantaran Kota Pontianak berada pada zona merah, maka PPKM Mikro di Kota Pontianak harus lebih ketat lagi digalakan. Pengetatan PPKM Mikro ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Kota Pontianak, seperti melakukan pengetatan, pemantauan, serta pengawasan di sejumlah lokasi keramaian. Sebelumnya, penerapan PPKM Mikro ini telah dilakukan saat Kota Pontianak masih berada pada zona oranye. Bagaimana informasi selengkapnya? Sambung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Anggita Putri di sana. Anggita, selamat siang. Ya, selamat siang Mila. Anggita, bisa dijelaskan terkait Pontianak yang saat ini masuk zona merah, bagaimana kondisi terkininya? Ya, terima kasih rekan Mila. Saat ini Kota Pontianak telah dinyatakan sebagai berada di zona merah atau dengan resiko tinggi penularan COVID-19 sejak 27 Juni 2021 yang di mana sesuai dengan yang dikeluarkan oleh data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, di mana kasus di Kota Pontianak ini khususnya untuk kasus konfirmasi itu semakin bertambah, bahkan setiap harinya kasus konfirmasi itu mencapai 100 orang per harinya dalam 1 minggu terakhir. Lalu pada 27 Juni lalu telah disampaikan juga langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat terkait dengan informasi tersebut melalui akun Facebook pribadinya. Sedangkan untuk penerapan PPKM di Kota Pontianak sendiri sebelumnya telah diterapkan dari 14 Juni hingga 27 Juni lalu. Namun untuk hari ini sedang dilakukan evaluasi untuk perpanjangan PPKM Mikro khususnya Kota Pontianak yang saat ini berada pada zona merah. Nanti akan dilakukan pengetatan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan atau sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan dalam rapat. Saat ini rapat tersebut sedang berlangsung antara Satgas Kota Pontianak dengan pemerintah Kota Pontianak serta instansi terkait di dalamnya. Anggita, sejauh ini apakah sudah ada informasi mengapa apa penyebabnya Kota Pontianak ini kini masuk dalam zona merah COVID-19? Ya. Selain kasus konfirmasinya dinyatakan bisa mencapai 100 per harinya, penyebab lainnya itu karena kasus kematian yang meningkat, terus peningkatan kasus konfirmasi yang signifikan yang menyebabkan BOR di Kota Pontianak itu masuk pada level merah, di mana sampai saat ini kasus aktif di Kota Pontianak yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri sudah mencapai 347 kasus. Sedangkan BOR dan ruang ICU khusus untuk penanganan COVID-19 di Kota Pontianak khususnya di rumah sakit itu sudah mencapai 79,10% dari 335 tempat tidur, kini telah terisi 265 tempat tidur. Sedangkan untuk tempat tidur ICU sendiri sudah berada di level merah, di mana dari 22 tempat tidur sudah terisi 19 tempat tidur. Lalu untuk itu
Satgas Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pengetatan di jalur masuk, di mana Kota Pontianak diketahui menjadi kota perlintasan. Ketika orang masuk ke Kalimantan Barat melalui bandara, itu juga harus menggunakan PCR. Lalu di jalur laut juga dikenakan atau ditetapkan ketika masyarakat atau yang berkunjung ke Kalimantan Barat melalui jalur laut harus menggunakan PCR. Anggita, untuk kondisi di Pontianak yang memang kita tahu sedang zona merah, apa kemudian langkah terkini atau langkah paling utama yang akan dilakukan oleh Pemkot Pontianak? Adakah mungkin kebijakan-kebijakan lain atau kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan dilakukan? Oke, rekan Nila, seperti yang diketahui tadi bahwa saat ini sedang berlangsung rapat yang dilaksanakan Satgas Kota Pontianak. Nah, sebelumnya juga Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memberikan arahan langsung atau melalui Facebook pribadinya untuk meminta pemerintah daerah itu tetap melaksanakan PPKM ketat, di mana sebagian dari bahkan hampir seluruh daerah di Kalimantan Barat itu berada di zona oranye. Hanya sisa 2 daerah saja yang berada di zona kuning. Lalu himbauan langsung dari Gubernur Kalimantan Barat itu, apabila masyarakat tidak mempunyai kepentingan untuk tetap di rumah saja, daerah-daerah di Kalimantan Barat harus sigap dalam melakukan vaksinasi di berbagai tempat. Lalu jika ada masyarakat yang sakit, untuk cepat melakukan pengobatan ke puskesmas. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Kategori risiko kenaikan kasus per tanggal 27 Juni tahun 2021 berada pada zona risiko merah. Nah, kalau berada pada zona risiko merah, menurut instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021, maka untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran itu work from office 25%, 75% work from home, ya. Tapi nanti diatur yang 25% ini jangan sampai nanti dia aja yang kerja terus, ya kan, lalu nanti yang di rumah pergi liburan kemana-mana, ya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di semua level tingkatan itu secara online, tidak boleh ada yang tatap muka, ya, termasuk perkuliahan. Ya, kemudian untuk pelaksanaan ibadah, menurut instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021, rumah-rumah beribadah di rumah saja, ya. Jadi untuk sementara tidak melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah. Ini untuk Kota Pontianak. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pada area publik, fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. PSSI bersama PT LIB mengumumkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 diundur pada konferensi Selasa 28 Juni 2021. Pengunduran jadwal ini disebabkan karena adanya imbauan dari Satgas COVID-19 untuk kesehatan dan juga keselamatan pemain dan elemen sepak bola lain. Hal ini tentunya berpengaruh pada seluruh peserta Liga musim ini, termasuk Semen Padang FC peserta Liga 2 yang sudah melakukan persiapan sejak awal Juni lalu. Untuk mengetahui bagaimana langkah Semen Padang FC seusai Liga 2021 ditunda, tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rahmat Panji di sana. Halo Panji, selamat siang. Ya, selamat siang Nila. Panji, bagaimana pendapat dari manajer Sriwijaya FC sendiri terkait keputusan ini? Manajer Semen Padang FC ya Nila ya. Untuk manajer Semen Padang FC terkait keputusan kemarin, resmi Liga kompetisi di tanah air itu diundur. Jadi manajer SPFC Pak Effendi Saputra itu menyampaikan bahwa pihaknya hanya bisa bersabar dan menunggu terkait keputusan selanjutnya. Tapi ia tentunya berharap ada kepastian yang jelas terkait tanggal sampai kapan liga diundur. Seperti itu, Nila. Panji, kemudian apa langkah yang nantinya akan diambil oleh pihak klub dari pengunduran yang dilakukan ini? Karena adanya pengunduran ini, pihak klub tentu tetap melaksanakan latihan secara rutin, mungkin akan memberikan program-program tambahan kepada
para pemain, dan sepertinya untuk biaya itu karena adanya pengunduran kompetisi itu akan lebih banyak. Jadi pihak klub berusaha untuk meminimalisir dan memanfaatkan momen-momen yang ada di pengunduran jadwal ini. Seperti itu, Nila. Untuk tanggapan dari pemain dari Semen Padang FC sendiri seperti apa terkait penundaan Liga 1 dan Liga 2 ini? Kalau untuk pemain itu saya sempat hubungi Vivi Asrizal dan Tri Rahmat Triyadi. Itu kedua pemain sebenarnya secara mental atau fisikis pemain sepak bola Indonesia agak terganggu karena hal ini bukan untuk yang pertama kalinya pengunduran jadwal ini. Jadi mereka semua agak takut nantinya jika seandainya laga atau liga ini tidak kembali bergulir seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mereka secara keseluruhan saling menguatkan dan tetap berusaha maksimal dalam melaksanakan sesi latihan. Seperti itu, Nila. Kemudian terakhir, Panji, terkait hal ini, penundaan ini dari pihak klub dan juga pelatih, hal-hal positif apa yang bisa diambil dari penundaan yang dilakukan oleh pihak terkait ini? Baik, pihak klub tetap berusaha mengambil sisi positif dari keadaan ini dengan coba memanfaatkan penundaan ini dengan waktu yang berlebih nantinya itu bisa mematangkan menu latihan, materi pemain, dan juga kedalaman skuad. Jadi karena penundaan ini bukan berarti selalu berdampak negatif, tapi kejelasan sangat dibutuhkan oleh pihak klub, walaupun mereka memiliki waktu panjang untuk persiapan. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Rahmat Panji, wartawan Tribun pada sama-sama. Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Vaksinasi massal ketiga digelar di Pelabuhan Tonon, Taikan-Nunukan, Kalimantan Utara pada Rabu 30 Juni 2021. Sebelumnya pelaksanaan vaksinasi massal pertama digelar pada 26 Juni di Gor Dwi Koran, Nunukan. Dan Lanal Nunukan mengatakan alasan pihaknya melakukan pelaksanaan vaksinasi massal di Pelabuhan Tonon, Taikan-Nunukan lantaran pelabuhan tersebut merupakan salah satu sektor pendorong ekonomi di perbatasan. Target vaksinasi massal sebanyak 600 orang, adapun sasarannya adalah operator alat berat, tenaga kerja bongkar muat, dan juga masyarakat maritim di sekitar Pelabuhan Tonon Taika. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait vaksinasi massal ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis di sana. Halo Felis, selamat siang. Felis, selamat siang. Ya, halo Nina, selamat siang. Felis, bagaimana antusiasme masyarakat Nunukan untuk divaksin berdasarkan di lapangan? Baik, saat ini saya lagi berada di lokasi vaksinasi massal tepatnya di Pelabuhan Nunukan, dan vaksinasi untuk hari ketiga ini dilakukan dengan target 600 orang. Tapi dari informasi yang saya himpun dari Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa sebenarnya hari ini targetnya 171 orang, namun yang mendaftarkan diri sampai saat ini yakni 600 orang. Artinya antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi massal di Kabupaten Nunukan terbilang cukup tinggi. Berdasarkan keterangan dari sejumlah peserta yang menjalani vaksinasi, bagaimana reaksi-reaksi yang mereka alami setelah menjalani vaksinasi, Felix? Baik, salah satu peserta yang sudah ditemui pasca melakukan vaksinasi massal ini mengatakan bahwa tidak ada efek apapun yang mereka rasakan, namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari rekan-rekan narasumber sendiri, bahwa ada efek demam yang biasa dirasakan pasca vaksinasi. Namun di antara vaksinasi Sinovac dan AstraZeneca sendiri, ternyata yang memiliki sedikit efek membuat peserta bisa terasa demam yakni vaksin AstraZeneca jenis Sinovac. Kemudian untuk target untuk pelaksanaan vaksinasi massal berikutnya besok akan dilaksanakan kembali di Gor Dwi Koran Nunukan dengan target 600 orang. Felis, berdasarkan pantauan Anda di lapangan untuk penerapan protokol kesehatan selama vaksinasi sendiri seperti apa? Ya, untuk di pelaksanaan vaksinasi massal di
Pelabuhan Nunukan hari ini berlangsung sesuai prokes, di mana sebelum memasuki lokasi vaksinasi, peserta terlebih dahulu wajib menunjukkan identitas mereka, kemudian dilakukan screening terlebih dahulu, dan setiap peserta wajib menggunakan masker, dan tempat duduk di dalam lokasi vaksinasi sendiri diatur jaraknya. Bila. Kemudian sekedar informasi juga bahwa saat ini per hari kemarin jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Nunukan meningkat cukup signifikan dari 7 kasus menjadi 130 kasus di Nunukan. Dan saat ini dari pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penerapan PPKM Mikro sekaligus pengetatan jalur pintu masuk di pelabuhan Kabupaten Nunukan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara wartawan kami Yunus Elis juga tadi telah melakukan dan Lanal Nunukan, Letkol Laut Nonot Eko Febrianto. Berikut liputannya untuk Anda. Yang dihadapi menjadi semakin kecil. Dengan semakin kecil, harapannya kegiatan ekonomi pelabuhan ini tidak terganggu, otomatis tingkat mengulangi kegiatan ekonomi di Nunukan juga tidak terganggu juga. Demikian kawan-kawan. Jumlah vaksin hari ini berapa? Jumlah vaksin pagi hari ini rencana ada 600 vaksin. Jadi Satu juta untuk Indonesia per hari itu program presiden, sehingga kita mengimplementasikan di Nunukan semaksimal mungkin. Pak, vaksinnya berjalan kondusif atau bagaimana? Gimana? Vaksinasinya ini berjalan kondusif atau gimana? Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita lihat antusiasme masyarakat cukup besar, berarti kesadaran masyarakat Nunukan terhadap vaksinasi COVID-19 ini sudah semakin besar. Ini harapan kita semua, dengan adanya kesadaran semakin besar ini harapannya tidak lagi rasa takut di masyarakat, tidak lagi keraguan-keraguan di masyarakat terhadap proses vaksinasi ini. Ya, jadi vaksinasi hari ini Sinovac dan apa satunya itu AstraZeneca. 600 di target terrealisasi semua gitu. Iya, insya Allah kita berdoa semua semoga dari 600 target itu bisa terlaksana semua hari ini. Namun, iya bisa. Dari 600 target itu tentunya kan kawan-kawan lihat sendiri harus kita screening dulu mana yang layak, mana yang tidak. Harapannya 600 dapat terpenuhi semua. Kalau ada yang pro kontra gimana? Yang tidak bisa menerima atau menolak? Ada pro kontra itu memang wajar, tapi saya lihat sampai pagi hari ini yang datang di Nunukan ini insya Allah semuanya pro semua, tidak ada yang kontra. Apa himbauan kepada masyarakat untuk tetap jaga jarak? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Nunukan, meskipun hari ini terlaksanakan vaksin, tetap jangan lupa prokes menjaga jarak. Karena vaksin hanya salah satu usaha saja, tetapi ikhtiar kita pribadi, kedisiplinan kita pribadi itulah yang penting. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.